Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video bagian kedua yang akan membahas mengenai perulangan. Kalau di video sebelumnya kita membahas tentang perulangan for, di sana banyak contoh kasus ya, agak lama 30 menitan videonya. Pada kali ini nanti kita akan membahas model atau jenis perulangan yang lain di Java, yaitu while dan do while. Kita lihat saja. Nah, ini adalah perulangan while. Nah, sebenarnya tujuannya tetap sama, yaitu untuk mengulang sebanyak n kali ya, sebanyak n kali, sebanyak lebih dari satu kali ya, sebuah baris perintah atau sebuah statement. Nah, secara umum seperti ini di sini. Di sini ada menggunakan while, buka kurung tutup kurung. Nah, di sini ada syarat perulangannya. Syarat perulangannya, kalau di perulangan for, syaratnya berarti di sini ya nanti kalau tidak benar salah. Kalau benar berarti dia akan lanjut melakukan perulangan. Kalau salah dia akan berhenti ke perulangan. Nah, di sini apa syaratnya, yaitu ya jelas ya, syarat yang harus terpenuhi atau harus bernilai true. Dan perulangan while akan terus dijalankan selama syarat perulangan bernilai true. Jelas kalau di sini ketika dia nilainya true maka dia akan jalan terus sampai syaratnya tidak terpenuhi. Nah, di sini untuk flowchartnya seperti ini. Di sini apakah benar atau salah bagian syaratnya. Kalau benar dia akan menjalankan statementnya dan dia akan mengulang kembali di sini. Itu yang perulangan while ini. Kalau dari sintaks sih jauh lebih sederhana, sebenarnya konsepnya hampir sama. Nanti kita lihat ya perbedaannya seperti apa. Nah, ini akan kita coba bandingkan ya antara perulangan for dan perulangan while. Nah, ini dari sisi kesetaraannya. Kalau kita lihat sebenarnya hampir sama ya. Kalau perulangan for, di sana ada ekspresi satu. Biasanya ekspresi satu ini di sini kalau for, karena kita sudah belajar for, ekspresi satu itu tadi isinya adalah apa? Isinya adalah sebuah inisialisasi, berarti memberikan nilai awal ke dalam sebuah variabel. Kemudian di sini juga, tapi ekspresi satunya ya wajib dilakukan di sini ya, di luar for. Ini wajib dilakukan wajib dilakukan di luar bloknya while. Berarti di luar while, yang jelas di atasnya while, sebelum perulangan. Nah, kalau di sini dia masuk dalam body syntax kalau for. Nah, kemudian ekspresi yang kedua. Nah, kalau ekspresi yang kedua sama, ini adalah isinya kondisi untuk melakukan pengecekan apakah dia harus lanjut perulangannya atau dia berhenti perulangannya. Nah, kalau di sini sama, di sini adalah kondisi. Nah, kemudian yang ketiga tadi isinya apa? Di sini isinya adalah perubahan nilai. Bisa itu nilainya naik atau increment, atau juga nilainya turun atau disebut dengan decrement. Nah, kalau ini sama, ada statement. Nah, kalau contoh programnya lah seperti misalkan, di sini ini adalah inisialisasinya. Kita memberikan nilai x sama dengan 1, kemudian for integer x sama dengan 1, boleh x kurang dari sama dengan 10. Ini sama ya, increment. Nah, tetapi increment di sini di bawah ke sini. Atau sebenarnya di sini juga boleh sih, nggak harus di ini. Yang penting di dalam while incrementnya. Ini sama seperti ini atau equivalent. Nah, terus perbedaannya apa dong? For dengan while ya sangat mirip,
sangat mirip sekali di sini. Sama-sama pengecekannya itu di awal di sana. Ini juga pengecekan di awal. Kalau misalkan dia kalau misalkan dia pengecekannya benar, berarti dia melakukan perulangan. Kalau for juga dia pengecekannya di awal. Artinya dari sisi tujuan sama, banyak persamaannya. Perbedaannya ya yang paling jelas sintaknya. Nah, ya nggak ada yang ini ya, nggak ada perlu dibahas dengan detail untuk yang while, karena ya tinggal kopas aja di sini. Misalkan yang sebelumnya contohnya diganti aja seperti ini ditaruh di sini di atas, kemudian kondisinya diubah jadi di tengah seperti ini, dan counternya atau increment decrement ditaruh di bawah seperti ini, udah di copy paste aja, sudah nggak masalah, karena secara tujuan sama, hanya yang membedakan adalah sintaknya. Itu untuk for dan while. Nah, kemudian kita akan bahas jenis perulangan yang ketiga, yaitu do while. Nah, secara prinsip ini sama ya di sini. Ini di sini sama, hampir mirip sekali dengan while. Kemudian dia do while ini ya sama, dia akan mengulang sebanyak di sana sebenarnya selama syarat pengulangan terpenuhi ya jelas. Kalau terpenuhi jelas dia akan mengulang. Nah, yang membedakan antara do while dan perulangan yang lain, while atau for, yang paling jelas adalah ini ya, pernyataan ini ya, pernyataan ini maksudnya adalah berarti perulangan do while itu akan dieksekusi minimal satu kali. Kalau perulangan while itu memungkinkan dia tidak dieksekusi kalau kondisinya salah. Untuk for juga sama, ketika kondisinya dia salah, berarti statementnya tidak akan dieksekusi. Beda halnya dengan yang do while. Kalau yang do while, dia minimal satu kali, minimal. Artinya ketika pernyataannya dia salah, dia tetap akan dieksekusi. Kenapa? Karena pengecekannya itu terdapat di akhir. Kalau yang sebelumnya di awal, kalau ini di akhir, kita lihat sintaknya ya. Kita lihat sintaknya seperti ini. Kita lihat di sini do ini do-nya, kemudian statement-nya. Kemudian while-nya ini kondisi jelas ya. Nah, do, dia akan menjalankan statement, perintah-perintahnya dijalankan. Nah, kita lihat di sini nggak ada pengecekan terlebih dahulu, tapi dia langsung saja menjalankan statement. Nah, setelah menjalankan statement baru dicek di sini kondisinya gimana, benar apa salah. Ketika benar ya dia akan lanjut lagi menjalankan statement. Kalau misalkan salah ya berhenti, dia akan keluar. Tetapi minimal sudah dijalankan yang ini statementnya. Nah, ini prosesnya seperti ini ya. Dia jalankan dulu statement. Selanjutnya dilakukan pengecekan. Kondisinya benar atau salah, terpenuhi atau tidak. Kalau terpenuhi dia ya oke, dia terus, kemudian dia mengulang kembali dan menjalankan statement lagi. Kalau salah, dia akan keluar. Tapi minimal dia sudah menjalankan statement satu kali. Oke. Ya, selama benar-benar true, maka statement lagi dilakukan setelah execute statement atau di akhir statement. Nah, kita lihat di sini contohnya. Kita lihat. Nah, ini contohnya yaitu untuk menampilkan bilangan
0 sampai 10, atau dia akan melakukan looping sebanyak 11 kali. Ya jelas pertama itu ditampilkan dulu 0, ditampilkan i-nya berapa? I-nya ya 0, i-nya sama dengan 0. I-nya sama dengan 0. Kemudian i-nya ini akan diincrement. Berarti i-nya berubah menjadi 1. I-nya berubah menjadi 1. I-nya berubah menjadi 1 sekali, dan ini dicek ya. Ini namanya, dulu kan kita belajar tentang operator increment, ada yang pre, ada yang post. Ini adalah salah satu contoh increment yang pre, yang di depan i. Artinya i dia langsung berubah, nilai i langsung berubah, yang tadinya 0 berubah menjadi 1. Kemudian yang dicek ini berapa? I atau 0 yang dicek? Yang dicek adalah 1 karena sudah berubah, karena menggunakan increment yang modelnya pre. Nah, dicek di sini i jadi 1, kemudian 1 dicek. Apakah 1 kurang dari 10? Ya, masih benar. Maka tampilkan lagi. Ini pertama tadi tampil ini yang pertama, kemudian yang kedua ini tampilkan 1. Nah, kemudian plus i jadinya 1, yang sebelumnya 1 berubah menjadi 2. Sekarang posisinya 2 i. Kemudian dicek apa 2 kurang dari sama dengan 10. Benar, tampilkan i yaitu 2. Dan seterusnya sampai dengan i sama dengan 10. Ketika i sama dengan 10, dicek 10 kurang dari 10 sama dengan 10, iya, tampilkan 10. Kemudian i berubah menjadi 11, dicek 11 kurang dari sama dengan 10, tidak, maka loopingnya selesai. Nah, beda halnya dengan ini ya. Integer i sama dengan 11, tampilkan i, langsung dia tampil 11. Nah, kemudian i-nya ditambahkan, yaitu 12 di sini. Apakah 12 kurang dari 10? Tidak, maka dia looping selesai. Tapi minimal sudah tampil 11. Dan dia akan tampil minimal 1 kali. Nah, oke, itu flowchartnya ya. Nah, ini adalah perbedaannya yang jelas. While itu dia pengecekannya di depan, sehingga while ini memungkinkan statementnya tidak dieksekusi atau tidak dijalankan. Sedangkan do while pengecekannya dia terdapat di belakang atau di akhir, sehingga do while ini minimal 1 kali dijalankan. Nah, yang diingat-ingat itu aja. Nah, kemudian di sini menghentikan perulangan ya. Menghentikan perulangan ya, berarti kalau misalkan perulangan ini kan berhenti ketika kondisinya tidak terpenuhi. Tapi kita juga bisa memaksa untuk berhenti. Ya, tentunya secara program di sini ada istilahnya sentinel, atau perulangan juga bisa dilanjutkan gitu. Kita lihat ya. Nah, di sini contohnya misalkan akan di sini menggunakan sentinel pada kondisi 2 dengan memakai nilai 0 pada variabel panjang dan variabel lebar. Nah, intinya dari program ini adalah ketika nilai panjang atau nilai lebar itu 0, berarti nanti perulangan akan selesai. Tetapi kalau panjang dan lebar
dia nilainya lebih dari 0 atau tidak sama dengan 0, maka dia akan tetap lanjut melakukan perulangan. Nah, misalkan, nah ini di sini ada pengecekan ya, berarti pengecekannya di akhir. Dan di sini artinya selama P tidak sama dengan 0 dan ini tidak sama dengan 0, nggak masalah, dia akan jalan terus. Ini adalah kondisinya. Berarti kondisinya di sini ini terpenuhi terus ya. Di sini kondisinya terpenuhi terus. Artinya ketika kita input panjangnya itu tidak sama dengan 0 dan lebarnya tidak sama dengan 0, nggak masalah, dia akan jalan terus. Oke, ini nggak masalah. P tidak sama dengan 0 dan L tidak sama dengan 0. Nah, ini juga sama ya di sini. Tapi di sini kalau yang sebelumnya itu dia langsung ke variabelnya, kalau di sini nanti dia akan ini lagi, akan memberikan pertanyaan akan lanjut atau tidak. Di sini ketika diberikan pertanyaan, ketika kita menjawab Y, jawab Y di sini S syarat, berarti kan dia akan mengambil indeks ke 0. Hasilnya adalah karakter. Misalkan diketik ya juga yang diambil adalah J, yang diketik yo juga Y, diketik yes juga Y yang diambil. Baik itu Y-nya besar atau kecil, maka dia akan keluar programnya. Nggak masalah yang ini harusnya. Oke. Nah, kemudian di sini ada statement break dan continue. Statement di sini kata kunci ya. Kata kunci break dan continue yang bisa digunakan di perulangan. Sebelumnya kita juga sudah belajar kata kunci break ya di dalam pemilihan, yaitu di dalam switch. Nah, teman-teman sudah tahu fungsi dari break, yaitu di sini untuk mengakhiri sebuah case ya. Kalau breaknya ini dihilangkan, dia akan lompat ke case yang selanjutnya. Nah, sama halnya dengan perulangan di sini. Di sini break adalah untuk keluar dari perulangan. Nah, di sini contohnya nih, untuk keluar dari switch. Kalau dia juga bisa digunakan untuk keluar dari perulangan, baik itu for, while, dan while. Nah, sedangkan continue ya kalau dari artinya itu lanjut ya. Lanjut di sini yaitu untuk melakukan skip instruksi dalam loop. Nanti kita lihat. Misalkan kita punya sebuah contoh seperti ini. Ini ada sebuah while. Kira-kira nanti ini akan berapa kali tampilnya variabel x. Variabel x ini nanti ini akan looping sebanyak 5 kali. Ya kan 5 kali loopingnya. Kenapa? Karena di sini sudah dikasih perangkap ketika X-nya lebih dari 5, maka dia akan break. Ini dia akan keluar dari perulangan. Berarti di sini pertama X-nya sama dengan 1 tampil, nggak masalah. Kemudian X-nya berubah menjadi 2 karena dia di X plus plus. Apakah 2 lebih dari 5? Tidak, berarti dia akan tampil lagi. Di sini juga dicek ya, apakah 2 kurang dari 10? Ya, berarti dia tampil 2. Kemudian berubah X-nya menjadi 3. Dicek lagi di sini.
Apakah 3 lebih dari 5? Tidak. Dia tetap lanjut lagi perulangan dan dicek lagi apakah X kurang dari 3? Ya, tampilkan X. Nah, kemudian X-nya jadi 4. Ya, jadi 4. Dicek apa? 4 lebih dari 5? Tidak. Dia akan lanjut lagi ke atas dan dia akan dicek apakah X kurang dari sama dengan 10? Apakah 4 kurang dari sama dengan 10? Tidak. Dia akan tampil 4. Tampil 4. Akan tampil 4 dan X sama dengan 5. Sama dengan 5. X sama dengan 5. Ini bisa apa? 5 lebih dari 5. Tidak ya, berarti dia dicek lagi. X sama dengan 10. Apakah 5 lebih 5 kurang dari 10? Iya. Tampilkan 5, kemudian X-nya jadi 6. Kemudian dicek di sini apakah 6 lebih dari dengan 5? Ya, keluar dia. Maka hasilnya tampil dia ini. Oke, kira-kira seperti itu dia break. Nah, kemudian untuk yang continue. Untuk yang continue contohnya seperti ini. Tadi ya kan fungsinya adalah continue itu untuk men-skip ya, dia akan skip. Artinya ketika dia kena continue, dia akan skip pernyataan yang ada di bawahnya. Dia akan langsung looping. Nah, di sini contohnya berarti perulangannya dia akan mengulang sebanyak 10 kali. Pengulangannya akan mengulang sebanyak 10 kali. Nah, oke, ini inisialisasinya di mana X sama dengan 1. X sama dengan 1. Kemudian dia akan dicek apakah X kurang dari sama dengan 10, apakah 1 kurang dari sama dengan 10. Ya. Nah, di sini dilakukan pengecekan lagi. Ini adalah inisialisasi ya, inisialisasi. Kemudian setelah dicek, kemudian dia akan ditambahkan X sama dengan sorry ini belum dulu. Dia dicek apakah 1 sama dengan 5. Tidak, dia tidak menjalankan, berarti dia melakukan X yaitu 1. Kemudian X-nya ditambah menjadi X sama dengan 2. Sama dengan 2. Di sini dicek apakah X kurang dari sama dengan 10. Apakah 2 kurang dari sama dengan 10? Ya, dia akan jalan lagi, dicek di sini. Apakah 2 sama dengan 5? Tidak. Dia tampilkan 2. Sekarang posisinya X sama dengan 3. Sama dengan 3. Nah, jangan ini adalah ini ya, perintah increment. Kemudian dicek 4 kurang dari sama dengan 10. Ya, tapi tidak sama dengan X5. Berarti di sini tampilkan 4. Ini tampilkan 3. Dan seterusnya. Ketika X sama dengan 5, apakah 5 sama dengan 5? Ya, dia akan continue. Continue di sini dia tidak akan menjalankan baris bawahnya, yaitu ini. Dia tidak ke bawah ke sini. No, bukan. Tidak, tetapi dia akan langsung ke sini. Langsung ke perulangan. Sehingga ketika 5 di sini tidak ada ya, tapi lompat langsung ke 6. Nah, demikian adalah video yang kedua, yaitu video yang terakhir tentang perulangan.
Semoga teman-teman paham tentang perulangan tersebut, baik itu untuk for, while, dan do while. Baik dari sisi yang jelas, tidak ada kewajiban untuk menghafal sintak, tapi teman-teman harus paham konsepnya. Kapan bisa menggunakan for, atau kapan bisa menggunakan do while. Yang jelas, antara for dengan while itu hampir sama. Ya, dilakukan pengecekan di awal, sedangkan untuk yang do while itu dilakukan pengecekan di akhir. Berarti seperti itu nanti kalau yang do while itu minimal akan menjalankan statement sekali. Nah itu bisa diterapkan ke dalam contoh sebuah kasus. Nah oke. Semoga teman-teman paham dengan video yang ditonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.